Semoga Allah segerakan angkat di permukaan bumi ini, khususnya yang menimpa kaum muslimin di belahan dunia. Baik jemaah rahimakumullah, tema kita pada kesempatan hari ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ayamnya telepon aja. Berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan kemarin. Kenapa seorang muslim harus lebih erat berinteraksi dengan Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini. Salah satu yang ditanyakan oleh para sahabat terhadap Aisyah, ibunda kaum muslimin wal muslimat, wa kaifa khalqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawabnya, khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah khuluqul Quran, akhlak Quran. Dari mulai ucapannya, kemudian tingkah lakunya, semuanya adalah gerak-gerik Rasulullah SAW adalah khuluqul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Dan tidak ada yang diucapkan, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan secara hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran, dalam ulumul Quran disebutkan, penamaan Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran. Yang populer di kita adalah Al-Quran. Al-Quran juga disebut namanya Alkitab. Disebut Alkitab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu kitab atau kitab itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Quran disebut Alkitab. Kemudian Quran juga disebut namanya Hudan, Al-Huda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih di surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari minal bayyinat, dari bayyinat, dari penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Jadi Al-Quran itu disebut Al-Quran sendiri, kemudian disebut Alkitab, kemudian disebut Al-Huda. Kemudian dalam rangkaian ayat tersebut, 195, surat Al-Baqarah, Al-Quran juga disebut Al-Bayan. Yang tadi saya bacakan, minal bayyinati wal huda. Kemudian Al-Quran juga, penamaan Al-Quran itu disebut juga Asyifa, penawar, obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 17, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-Qur'an itu adalah disebut asyifa bagi orang-orang mukmin dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian Al-Qur'an juga disebut namanya Al-Furqan, pemisah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Imran ayat 4, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Jadi Al-Qur'an itu disebut juga Al-Furqan. Kemudian penamaan Al-Qur'an juga disebut namanya Ad-Dzikra, peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Hijr
Ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahum lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikra. Al-Dzikra itu namanya penamaan daripada Al-Quran, penamaan lain daripada Al-Quran namanya Al-Dzikra. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Jadi inilah penamaan bagian daripada penamaan Al-Quran. Al-Quran bisa disebut namanya Alkitab, bisa disebut Al-Huda, bisa disebut Al-Bayan, bisa disebut Asy-Syifa, bisa disebut pula Al-Furqan, dan bisa juga disebut penamaan Al-Quran adalah disebut Ad-Dzikra. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kita harus lebih erat, lebih konsentrasi, berinteraksi dengan Al-Quran itu kita sejauh mana? Ini ditegaskan oleh hadis Nabi SAW. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup, kebahagiaan hidup, keselamatan hidup. Ini Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya. Al-Quran itu yang dibaca oleh kita, kitab-kitab lain, referensi-referensi yang lain, satu huruf itu banding 10 kebaikan. Tidak ada. Makanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Jadi aku wasiatkan, aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, 2 pusaka. Apa 2 pusaka tersebut? Ma intamasaktum, jika kalian memegang erat-erat terhadap 2 pusaka tersebut, lan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang dimaksud 2 pusaka tersebut adalah kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Maka Quran itu nama lain daripada kitab, itu nama lain daripada Al-Quran. Kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa sunnati Rasulullah SAW, dan hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kita harus lebih erat, lebih konsentrasi, berinteraksi dengan Al-Quran? Jamaah rahimakumullah. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran, para ulama menyebutkan salah satu tabaqah. Ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan seorang muslim yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama dari sisi al-qiraah. Apa itu al-qiraah? Al-qiraah itu dari segi membaca. Yang kedua adalah dari segi at-tilawah. Apa itu at-tilawah? At-tilawah itu membaca juga, tapi membutuhkan ilmu. Disebut ilmu tafsir. Kalau al-qiraah membaca secara teks, itu membutuhkan ilmu tajwid. Kalau at-tilawah, bahasa at-tilawah, itu juga membaca, tapi membutuhkan ilmu tafsir. Kemudian yang ketiga adalah mutabaqah, yang ketiga, tingkatan berinteraksi dengan Al-Quran adalah al-hifdu. Apa itu al-hifdu? Menghafalnya atau disebut tamratul ilmi, buah daripada qiraah dan tilawah. Disebut actionnya. Itu al-hifdu. Tapi kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Tahapan pertama adalah al-qiraah. Al-qiraah itu membaca. Membaca tentunya yang benar, yang sahih,
yang telah dicontohkan oleh para ulama. Bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa harus membaca Al-Quran dengan benar? Dikarenakan banyak kesalahan-kesalahan yang fatal disebut khotoul jali ketika ketukar hurufnya, salah makhorijul hurufnya, salah cara mengeluarkan hurufnya, salah membaca huruf-huruf hijaiyah tersebut, huruf-huruf Al-Quran, maka akan otomatis salah juga terhadap makna Al-Quran. Ini yang jarang diperhatikan. Kenapa membaca harus lebih baik? Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Itu sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa konsentrasi kaum muslimin ini tahapan pertama itu harus membaca? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Baca di sini adalah memenuhi syarat atau kriteria, yaitu dengan ilmu tajwid. Jamaah rahimakumullah. Dengan bacanya saja, sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan tentang baca. Rasulullah menghargai kaum muslimin umatnya tentang membaca. Membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, membaca Al-Huda, membaca Al-Furqan, membaca Al-Bayan, membaca Asy-Syifa, membaca Ad-Dzikr. Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini. Ini hadisnya dari an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah, la aqulu alif lam min harfun bal alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Ini baru tahapan membaca, Pak. Membaca saja sudah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya, sudah diberikan pahala. Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah. Kitab Allah itu yang disebut Al-Quran. Penamaan lain dari Al-Quran, yaitu kitabullah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatu, maka baginya adalah satu kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan jadi 10. Jadi satu huruf membaca dari Al-Quran, satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu disebut huruf-huruf Al-Quran. Satu huruf saja membaca satu huruf saja dalam huruf-huruf Al-Quran, maka Rasulullah SAW menjelaskan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 1:10. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan hadisnya, melanjutkan hadis tersebut adalah la aqulu alif lam. Tidak aku katakan alif lamin itu harfun, satu huruf, tidak. Bal alifu harfun walamu harfun wal mim harfun. Membaca alif lamin saja sudah 30. Sudah 30 pahala, 30 kebaikan. Bayangkan, jamaah rahimakumullah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan. Kita di rumah, di lockdown.
Ini kesempatan emas yang tadinya kita selain hikmahnya ada pandemi apa namanya COVID-19 ini mungkin tidak berkumpul dengan keluarga. Ini momentum yang paling tepat sekali untuk mungkin mengkhatamkan yang tadinya satu kali, ini bisa 2 kali atau 3 kali. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu membaca di Ramadan ini yang begitu pahalanya banyak, begitu keberkahannya banyak. Membaca satu huruf saja itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 30 jadi 10 kebaikan. Alif lam mim saja sudah 30. 3 huruf dilipat gandakan 1/10 menjadi 30 pahala. Coba. Bagaimana kalau kita seorang muslim membaca Al-Qur'an apalagi di Ramadan ini mengkhatamkan, kalikan 1 huruf banding 10 kebaikan. Kita pernah mengkhatamkannya, menyelesaikannya di Ramadan ini, tinggal kalikan saja. Makanya pahala yang paling ringan, dibacanya paling ringan, dilakukannya paling ringan, tapi pahalanya berbobot baca Quran. Mau pahala yang banyak, baca Quran 1/10. Betapa pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baca Quran. Akan tetapi, jamaah rahimakumullah, ketika seorang muslim membaca selain Al-Qur'an, umpamanya referensi selain Al-Qur'an, yaitu kitab klasik para ulama seperti hadis umpamanya Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dari sunannya, atau hadis Bukhari dalam Fathul Bari. Bapak mengkhatamkannya dari A sampai Z. Tidak ada ceritanya, tidak ada keterangannya. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, tidak ada. Hanya mungkin menambah wawasan saja. Hanya Al-Quran, hanya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf diberikan ke satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan hanya pahala Pak membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW hadis dari Umamah, Wa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qol Sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Di sini kata Iqra atau qiraah. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya membaca Al-Quran akan datang di yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi si pembacanya. Bayangin Pak, baru baca saja selain mendapatkan pahala 1/10, Rasulullah SAW menjelaskan juga di yaumal qiyamah akan menjadi penolong bagi si pembacanya. Akan menjadi penolong bagi si pembacanya. Jamaah rahimakumullah. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, kemudian ada malas-malas, tidak khusyuk. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Ada 4 perumpamaan seorang muslim yang rajin membaca Al-Quran, yang ikhlas membaca Al-Quran, dikarenakan pahalanya 1/10, dikarenakan di yaumul qiyamah akan menjadikan penolong bagi si pembacanya. Rasulullah SAW menjelaskan. Ini dari hadis dari Abi Musa. Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah. Perumpamaan seorang mukmin yaqra'ul Qur'ana alladhi yaqra'ul Qur'ana. Seorang mukmin tersebut membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW menamsilkan, mencontohkan seperti perumpamaan masalul utrujah. Seperti buah utrujah. Ma utrujah, apa itu buah utrujah? Rihuha atau rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah itu adalah aromanya wangi, ketika dimakan rasanya enak, lezat. Kira-kira di Indonesia apa buah utrujah? Kita contohkan buah jeruk. Buah jeruk yang buah jeruknya bukan yang asam, tapi yang manis. Mungkin kita bukan pernah lagi sering memakan buah jeruk yang manis. Ketika dikupas kulitnya, itu aromanya itu wangi. Ketika dimakan buah jeruknya, subhanallah, manisnya luar biasa, enaknya luar biasa. Itu perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran. Masalul utrujah, roihuha toyibun, wa ta'muha toyibun. Seperti buah jeruk. Ketika dikupas kulitnya atau aromanya wangi, ketika dimakan rasanya enak. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Quran. Yang malas membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamroh. La riha laha wa ta'muha hulw. Dan perumpamaan seorang mukmin yang malas membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, kamasalit tamroh, seperti perumpamaan kurma. Bagaimana dengan kurma? Kita di Ramadan, kita sering memakan kurma. Berbuka dengan kurma, bersahur dengan kurma. Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kurma? Seorang mukmin yang tidak baca Al-Quran, yang malas membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menamsilkan, mencontohkan kamasalit tamroh, seperti kurma. Bagaimana dengan karakteristik kurma? La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada aromanya. Kurma itu tidak ada aroma atau wangi atau apa. Tidak ada. Ketika diisap tidak ada aromanya. Tapi wa ta'muha hulwun. Ketika dimakan rasanya manis. Jangan sampai kita masuk tamsil, masuk contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dengan yang keempat. Bagaimana yang ketiga dan yang keempat? Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya melanjutkan, wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana kamasalil rihan. Perumpamaan orang munafik yang rajin membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, kamasalir rihana, seperti rihana. Marihana, apa itu rihana? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya semerbak, aromanya wangi, tapi ketika dimakan mabuk, ketika dimakan pahit. Itu seorang munafik, munafik itu orang Islam, tapi membenci syiar Islam, membenci simbol-simbol Islam, membenci orang-orang Islam, malah
menggorogoti, merusak di dalam, maka disebut musuh dalam selimut, yaitu kaum munafik. Seperti ketika di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, gerbong munafik. Munafik itu masih Islam, KTP-nya KTP Islam gitu Pak. Identitasnya Islam. Tapi Islam ketika sholat dikumandangkan tidak sholat. Atau ada orang yang sholat ke masjid umpamanya, dia membencinya. Soalim dan lain sebagainya. Nah, itu munafik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak kewalahan dengan seorang munafik ini. Disebut musuh dalam selimut. Mau dipenggal, dia masih sholat, meskipun sholatnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat, dia sholatnya sholat apa? Sholat yang malas. Atau yura'una nas. Kepengen dilihat orang banyak. Nah, bagaimana perumpamaan seorang munafik yang rajin membaca Al-Quran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kamasalir rihana, seperti buah rihana, rihuha toibun, wanginya semerbak, wato muhamurun, tapi ketika dimakan rasanya pahit. Jangan sampai, kita jangan sampai dicontohkan dengan karakter orang munafik ini. Kemudian yang keempat, seorang munafik yang malas membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengumpamakan kamasalil handola, wa masalil munafiki la yaqra'ul Qur'ana kamasalil handolah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Jamaah rahimahullah. Seorang munafik yang malas membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mencontohkan kamasalil handolah, seperti buah handolah. Mahandolah, laisa laha rihun, tidak ada aromanya, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Jamaah rahimakumullah. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sampai terjerumus terhadap yang ketiga dengan yang keempat. Contoh yang ketiga, yang keempat. Contoh yang ketiga, seorang munafik membaca Al-Quran seperti rihana. Rasanya wangi, tapi aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Jangan sampai juga yang keempat. Contoh yang keempat. Seorang munafik tidak membaca Al-Quran, tidak ada wanginya, dan rasanya pahit. Semoga kita, setidaknya kita, seorang muslim, membaca Al-Quran itu harus diusahakan, diikhtiarkan, dipaksakan, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan membaca Al-Quran daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah itu bukan sholat saja, Pak. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Kenapa saya katakan bernilai ibadah? Dikarenakan membaca satu huruf saja sudah mendapatkan pahala. 10 pahala. Bayangkan, Pak. Kalau Bapak membaca WhatsApp, membaca Instagram dan lain sebagainya, membaca komentar-komentar dari teman-teman Bapak, tidak ada ceritanya satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan, tidak ada. Hanya Al-Quran saja. Ketika dibaca per huruf itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mendapatkan pahala. Maka kita, momentum Ramadan, silakan baca Al-Quran, khotamkan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i, madhab mayoritas kaum muslimin, Indonesia, Brunei, Malaysia. Imam Asy-Syafi'i bagaimana mengkhotamkan Al-Quran? Imam Asy-Syafi'i satu hari saja udah 60 kali, Pak.
Para sahabat itu paling malas 4 kali. Bagaimana dengan kita? Momentum Ramadan, kita di lockdown, di mana? Di rumah, ini kesempatan emas. Kesempatan yang baik. Kita mungkin bisa mengkhotamkan yang tadinya tidak pernah mengkhotamkan di tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, sekarang luar biasa. Insya Allah Ta'ala kita niatkan akan mengkhotamkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang membaca Al-Quran. Ada beberapa kriteria. Ini keluhan sebagian kaum muslimin tentang membaca Al-Quran. Bagaimana kalau saya membaca Al-Quran belum lancar dan lain sebagainya? Apakah berdosa? Ketika kita semangat, hirsun, semangat belajar tentang membaca Al-Quran, ketika ada kesalahan, itu tidak berdosa. Ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fi ma'asafaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yattatata'u fi wa huwa syai' wa huwa syakkun alaihi lahu ajran walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yattatata'u fihi wa huwa syakkun alaihi lahu ajran. Ada dua golongan, dua kriteria. Seorang muslim yang membaca Al-Quran. Yang pertama dikategorikan mahir. Mahir itu bahasa Arab. Tapi di kita mahir itu juga menjadikan bahasa keseharian kita. Wahuwa mahirun. Dia mahir. Mahir itu bagus bacanya dengan ilmunya. Dengan ilmu tajwid. Dari mulai makhorijul hurufnya, dengan sifat hurufnya. Ini akan, kata Rasulullah SAW, akan digandengkan pahalanya dengan makhluk yang mulia. Ma'as safaratil kiramil bararah. Disertakan, digabungkan dengan makhluk yang mulia. Yang makhluk tersebut adalah para malaikat. Kiramil bararah. Yang tidak sedikit pun melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Baca Quran yang mahir, seorang muslim baca Quran yang mahir akan digabungkan dengan para malaikat yang mulia, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berdosa, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang ditaati oleh para malaikat. Itu pahalanya, Pak. Pahala membaca Al-Quran dengan mahir. Yang kedua, ada kriteria seorang muslim. Tingkatan kedua adalah seorang muslim membaca Al-Quran, tapi membacanya terbata-bata. Nah, ini jadi keluhan dari kalangan kaum muslimin. Mendinganan saya tidak baca Quran daripada salah. Kan alasannya begitu. Padahal tidak, Bapak. Kita belum lancar baca Al-Quran, baca saja. Tapi kita berkeinginan untuk terus belajar, mempelajari bagaimana cara baca yang benar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabnya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syakkun 'alaihi lahu ajran. Ada tipe yang kedua, seorang muslim membaca Al-Qur'an, tapi membacanya wa yatata'u,
terbata-bata. Terbata-bata bacanya. Dari kalangan mubtadi, baru belajar. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syakkun, dan membacanya itu selain terbata-bata, wa huwa syakkun, merasakan sulit, merasakan susah membacanya. Jangan khawatir. Lahu ajroni, alaihi lahu ajroni. Baginya adalah 2 pahala. 2 pahala apa? Jadi tipe yang kedua, seorang muslim membaca Al-Quran, membacanya terbata-bata, baru belajar, kemudian merasakan sulit membacanya, sulit mempelajarinya, subhanallah, lahu ajroni, Pak. Baginya 2 pahala, bukan berdosa. Tentunya ini yang terbata-bata dengan sulit ini rajin untuk mempelajari cara baca Al-Quran yang benar. Bukan sok-sokan mau baca, ini di Ramadan. Udah langsung embat aja baca, mau salah mau enggak. Yang penting saya baca. Bukan begitu. Tapi membaca terbata-bata dan sulit untuk membacanya, untuk mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mengganjarnya dengan pahala 2 pahala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah baca. Ini baru baca, Pak. Ini hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Ma'ad bin Anas radhiyallahu. Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa waladahu tajan yaumal qiyamah do'u ahsanul min do'i syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian setelah membaca, mengamalkannya, ublisa, maka akan dipakaikan atau mendapatkan pakaian. Waladahu, anaknya itu akan memakaikan pakaian anaknya tajan dari pakaian, yaitu dari surga. Tajan itu disebut mahkota. Anak-anak kita, ada yang hafal Quran, ada yang rajin membaca Al-Quran, maka anak kita itu akan memakaikan mahkota dari surga, dipakaikan kemana? Dipakaikan ke kepalanya. Mahkota dari surga, Pak. Terangnya mahkota dari surga tersebut adalah inilah do'u ahsanu, yang sebaik-baiknya terang, sebaik-baiknya cahaya. Seperti min do'i syamsi, seperti terangnya matahari. Fi buyutid dunya, matahari yang ada di permukaan bumi ini. Coba Pak, jadi kelihatan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu akan diberikan mahkota. Dipakaikan mahkota di kepalanya. Akan kelihatan nanti. Akan kelihatan. Itu siapa itu yang terang. Terangnya seperti matahari. Sinarnya, cahayanya. Ternyata orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Itulah baru membaca, Pak. Bagaimana kalau Al-Quran itu sudah diamalkan? Bagaimana Al-Quran itu adalah sudah ditadaburi, dihayati? Itu lebih besar lagi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tobakoh yang kedua, tingkatan yang kedua. Kan tadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama Al-Qiraah,
Kemudian tingkatan yang kedua adalah namanya at-tilawah. At-tilawah. Apa itu at-tilawah? At-tilawah itu adalah membaca, tapi membacanya membutuhkan ilmu tafsir. Kalau al-qiraah membaca, tapi membacanya membutuhkan ilmu tajwid. At-tilawah tahapan yang kedua atau tabaqah yang kedua, tingkatan yang kedua namanya at-tilawah. Apa itu at-tilawah? Kalau at-tilawah di sini membaca adalah dengan ilmu tafsir. Bagaimana dengan ilmu tafsir? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Fatir. Surat Fatir ayat 29 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan dan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca. Nah, ada kata-kata yatlu. Yatlu itu adalah tilawah atau membaca. Tapi membaca di sini adalah memenuhi syarat atau kriteria, yaitu dengan ilmu tafsir. Kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa aqamus sholata, dan mendirikan salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan memberikan, menginfakkan sebagian rezekinya, sirran wa alaniyah, ketika waktu terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan dan tabur, akan mengharap yarjuna, mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Akan mendapatkan perniagaan yang tidak rugi. Jemaah rahimakumullah. Ini yatslu. Jadi saya tegaskan kembali, ada tingkatan kiroah. Kiroah ilmunya tajwid, membetulkan sifat huruf dan makhorijul huruf. Ada namanya tilawah. Tilawah itu juga membaca. Tapi tilawah di sini adalah membutuhkan ilmu tafsir. Membutuhkan ilmu tafsir. Kenapa harus membutuhkan ilmu tafsir? Al-Quran itu tidak dipahami secara teksnya saja. Secara teksnya dibaca betul mendapatkan pahala. Tapi ketika diamalkan harus membutuhkan ilmu. Supaya tidak salah kaprah menafsirkan. Makanya para ulama, para salafus soleh sudah membuatnya tentang tafsir. Salah satunya tafsir yang masyhur adalah yang kita pakai, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi jangan menafsirkan sendiri. Enggak boleh Al-Quran ditafsirkan dengan logika kita. Tidak boleh. Apalagi kita minim tentang ilmu tafsir. Kita merujuk semuanya kepada mana? Kembali kepada kitab-kitab klasik para ulama terdahulu. Imam Al-Qurtubi. Kemudian imam-imam yang lain. Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Kemudian tafsir yang kesininya yang dipakai di kita di Indonesia. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Banyak tafsir-tafsir dari para ulama untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya di sini tilawah di sini adalah membutuhkan ilmu. Ilmunya ilmu tafsir. Qiraah membutuhkan ilmu tajwid, tilawah membutuhkan ilmu tafsir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang mutabaqah yang ketiga adalah namanya al-hifdz. Al-hifdz. Apa itu al-hifdz? Al-hifdz itu adalah tamradul ilmi. Buahnya daripada tilawah dan qiraah dan tilawah adalah al-hifdz. Al-hifdz itu adalah menghafal. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hafal Al-Qur'an, pahalanya besar, mendapatkan mahkota dari surga.
Anak-anak kita yang hafal Quran, kita itu akan diberikan mahkota dari anak kita. Yang cahaya mahkota tersebut seperti cahayanya matahari. Yang matahari di dunia ini. Bayangin, Pak. Sulit menghafal Al-Quran, Pak. Sulit. Tapi tidak sulit bagi orang-orang yang khusyuk untuk menghafal Al-Quran. Ada metodenya. Metode menghafal Al-Quran. Nah, ketika kita hafal Al-Quran, ketika ada yang menanya tentang umpamanya sholat, aqimus sholat, ayatnya. Kita kalau nggak hafal tentang ayat sholat, berarti aqimus sholat. Makanya menghafal itu atau yang al-hifdz di sini adalah lebih orientasi atau lebih fokus terhadap pengamalan. Lebih fokus pengamalan. Jadi pengamalan dari qiraah, pengamalan dari tilawah. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang luar biasa. 3 tingkatan ini berinteraksi seorang muslim terhadap pedomannya yaitu Al-Quran. Kata lain disebut Alkitab, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Bayan, Al-Huda, Ad-Dzikr. Ini tingkatan-tingkatan berinteraksi kita dengan Al-Quran. Pertama membacanya. Kedua pertama membaca dengan ilmu tajwid, kaidah tajwid. Kedua membaca dengan kaidah tafsir. Ketiga pengamalan. Jamaah rahimakumullah. Kita harus lebih pede, Pak, Ibu. Lebih pede. Orang-orang non-muslim itu lebih pede membawa kitab mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Quran itu kita pegang Quran lebih pede meskipun boleh di Android. Quran itu bukan hanya pajangan semata. Dijejerin pajangan semata, bukan. Al-Quran itu bukan hanya hiasan, bukan, Pak. Tapi Al-Quran itu harus dibaca. Dibacanya mendapatkan pahala. Mendapatkan pertolongan syafi'an li ashabi bagi si pembacanya dan pahala-pahala yang lainnya. Itu Al-Quran. Momen Ramadan, kesempatan Ramadan ini kita harus fokus terhadap bacaan Al-Quran. Para ulama terdahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan dari mulai para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Semuanya konsentrasi ketika datang Ramadan. Mereka menyibukkan dengan karangan-karangan karya-karya mereka. Bukan. Imam Malik ditinggalkan. Imam Nawawi ditinggalkan hadisnya. Imam Syafi'i ditinggalkan tulisannya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir meninggalkan tafsirnya, Pak. Semua konsentrasi terhadap baca Al-Quran di rumah. Bagaimana dengan kita? Kita juga bukan seorang pengarang tafsir kayak Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kita juga bukan sebagai pengarang ilmu hadis seperti Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Kita juga bukan sebagai pengarang fikih seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kitab induknya Al-Um. Kita juga bukan pengarang Al-Um, bukan penulis Al-Um. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Katsir, Ahmad bin Hanbal, semua para imam ketika datang Ramadan, mereka para ulama terdahulu, para salafus soleh, semua konsentrasi terhadap baca Al-Quran. Itu mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat erat, Pak. Apalagi di Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Kita bukan Imam Asy-Syafi'i, kita juga bukan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Kita juga bukan
Imam Ibnu Katsir. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Tapi para ulama sangat konsentrasi terhadap bacaan Al-Quran ketika menghadapi Ramadan, ketika masuk Ramadan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185, surat 2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Makanya kita lebih siap konsentrasi terhadap Al-Qur'an. Pahala yang paling banyak itu adalah membaca Al-Quran. Pahala yang paling banyak itu adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu pahala yang paling banyak. Kalau Bapak mau pahala yang banyak, baca Al-Quran. Bukan berarti mengabaikan amalan-amalan yang lainnya. Tapi baca Al-Quran itu lebih besar pahalanya. Kenapa lebih besar dan lebih banyak? Dikenakan satu huruf dibalas dengan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Para ulama terdahulu konsentrasi terhadap Al-Quran. Makanya layaknya seorang muslim, seorang mukmin, kita harus lebih konsentrasi ketika menghadapi Ramadan, masuk di bulan Ramadan, konsentrasi terhadap bacaan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan hifdzul Quran. Jamaah rahimakumullah, mungkin kajian atau materi pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan keterbatasan waktu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah dari kekeliruan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni diri saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam, ada pertanyaan? Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai jam berapa Pak Imam? Sampai pertanyaannya selesai aja, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. saya bisa menjawab. Alhamdulillah, kalau tidak. Assalamualaikum, boleh bertanya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ustaz. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dari masalah suara, keras dan lemahnya? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana interaksi wanita yang sedang haid dengan Al-Quran? Syukran Ustaz. Baik. Jazakumullah. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Joko, Barakallahu fiik, Pak. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Ini membaca Al-Quran tadi dengan benar kalau suara, Pak. Ada hadis Nabi SAW, Zainul Quran li asfatiku. Jadi menghiasi Al-Quran. Kalau punya karakter, punya kemampuan untuk suara bagus, ya kita lakukan. Kalau masalah suara ya. Yang disebut tartil di surat Al-Muzammil, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil di sini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang tartil. Tartil itu adalah memenuhi kriteria atau syarat. Bukan suara, Pak. Suara lemah dan atau tingkatan lemah dan tingginya, bukan. Tapi tartil di sini di surat Al-Muzammil itu waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an setartil-tartilnya, itu memenuhi syarat atau kriteria. Yang pertama adalah yaitu dari segi makharijul huruf dan sifat huruf. Kemudian dari segi at-tadwir. Jadi jangan terburu-buru, itu masuk kategori tartil. Kata Ibnu Qayyim.
Jadi tartil di sini adalah tartil memenuhi syarat benar cara bacanya dengan makhorijul huruf dan sifat hurufnya. Jadi diperhatikan huruf-huruf yang keluar dari mana. Ada dari syafatain, ada dari halak, ada dari khoisum, ada dari jauh, ada dari namanya istilahnya lisan. Ada 5 yang kita bahas di Mesin Al-Hidayah, yaitu mengeluarkan huruf posisinya di 5 tempat, yaitu bisa di jauh, bisa di lisan, bisa di syafatain, 2 bibir, bisa di halak, wastul halki, adnal halki, atau aksal halki. Tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, atau tenggorokan bagian bawah. Ada namanya di istilahnya khoisum. Khoisum untuk mendahan dengung, yaitu rongga hidung. Di situ aja sebetulnya, Pak. Jadi bukan suara, Pak, ya. Di sini titik ininya adalah titik besarnya bukan di suara. Kalaupun punya suara yang bagus, itu masuk kategori Zainul Quran. Itu yang pertama. Jadi bukan tartil di sini itu bukan suaranya rendah dan tinggi, bukan. Tapi standar tartil di sini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah ketika membacanya adalah memakai ilmu tajwid, yaitu makhorijul huruf dan sifat huruf, kemudian bacanya jangan tergesa-gesa. Harus tadwir. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Terburu-buru mau mencapai umpamanya khotam sampai anas. Tenang aja, Pak, semampunya, senyampainya saja. Pun tidak kekejar, masih ada di bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, tartil di sini adalah bukan dengan suara rendah dan tapi tartil di sini harus memenuhi kriteria atau syarat ilmu tajwid. Salah satunya adalah kita harus belajar makhorijul huruf dan sifat huruf. Jadi di mana cara mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ini? Ada tempat-tempatnya. Jadi haqqahu wa mustahaqqahu. Jangan sampai kita mendolimi juga terhadap huruf hijaiyah. Huruf sya yang tadinya di tengah lidah ngangkat ke langit-langit, jadi di ujung lidah. Kan kita mendolimi huruf. Maka disebut para ulama tajwid itu menyebutnya haqqahu wa mustahaqqahu. Berilah haknya. Berilah hak-hak huruf tersebut. Yang kedua, tentang membaca Al-Quran orang yahid. Memang khilaf di kalangan para ulama, tapi yang saya ketahui adalah ketika membaca Al-Quran orang yahid itu adalah kehati-hatian. Untuk kehati-hatian adalah membacanya itu adalah tidak membaca cukup di dalam hati, dan ketika ada rutinitas yang biasa dibaca seperti dzikir pagi dan petang, nah gitu ya, kebiasaan kita atau menghafalnya, hafalkan aja di dalam hati. Itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Pak Imam, silakan, ada lagi. Boleh nanya Ustadz, nambahin. Ya, wanita yang haid itu apa memang betul tidak boleh memegang mushaf, Ustadz? itu boleh, Pak. Boleh memegang mushaf. Itu berbeda pendapat para ulama. Yang disebut la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang, menyentuh. La yamassuhu itu adalah terhadap Al-Quran. Illal mutahharun, kecuali pada yang suci. Yang suci di sini adalah lebih kepada siapa yang suci itu adalah para malaikat. Ada 2 pendapat. Yang suci di sini adalah suci dari hadas kecil dan besar, yaitu berarti kita manusia yang disebut toharun di sini. Ada yang suci di sini adalah suci dari tubuh, yaitu bentuk tubuh, yaitu para malaikat yang tidak pernah kotor, tidak pernah berhadas, yaitu para malaikat. Jadi ada 2 pendapat di sini. Tidak boleh nyentuh terhadap Al-Quran, terhadap Al-Quran illal mutahharun, kecuali
yang suci. Yang suci di sini adalah pendapat yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar, dari junub. Hadas kecil yaitu dari buang air, buang hajat, kemudian bersetubuh dengan antara suami istri atau haid atau nifas, itu hadas besar. Nah, yang kedua adalah suci dari yang disebut toharun, itu di situ adalah para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Baik. Silakan Mas Bayu. Pak Ustaz, saya mau nanya. Baik, Pak Bayu. Suaranya kurang masuk. Kurang ya? Kalau memegang mushaf kan kita harus berwudu dulu, Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita memegang yang di handphone seperti aplikasi Al-Quran? Apakah perlu berwudu? Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Pak Bayu, itu tidak masalah, Pak. Ketika dibuka mushafnya, kan di Android itu dibuka mushafnya, itu tidak masalah. Ketika masuk WC dibuka, maka itu masalah. Tidak boleh. Sekalipun di handphone, tapi mushafnya sudah di-on-kan, dibuka. Atau kita baru buka, baru baca, kemudian kita bersengaja membawa ke WC. Padahal handphone, itu kan mushaf juga, Pak. Dikenakan mushafnya terbuka atau sudah on. Makanya ketika masuk ke WC, HP-nya di-off dulu. Nah, bagaimana dengan HP tersebut? Apakah memegang HP itu ada mushafnya itu tidak wudu, batal atau tidak boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya, kata Imam An-Nawawi, ketika membaca Al-Quran itu berwudu dulu. Jadi berwudu itu, bersuci itu bukan hanya untuk sholat saja. Untuk sholat itu pasti bagian daripada syarat. Syarat syahnya sholat. Tapi alangkah baiknya untuk adab terhadap Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Suci, maka kita sebagai hambanya harus suci juga, Pak. Allah itu adalah mencintai kepada yang Allah itu suci dan mencintai kepada orang yang suci. Itu, Pak. Jadi, untuk pertanyaan Pak Bayu, alangkah baiknya kita punya wudhu supaya bacaan kita itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Pun kita batal juga nggak masalah. Jadi memegang mushaf yang ada di HP ketika kita tidak punya wudhu itu tidak ada larangan, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika di Android-nya on, kita habis membaca Al-Quran, kita sengaja tidak ditutup Al-Qurannya, HP-nya on juga, kan itu ketika kita buka Android itu Qurannya tetap terbuka. Kita bawa ke WC dengan sengaja, maka itu berdosa. Setidaknya seharusnya kita harus di-off dulu HP-nya. Atau Al-Qurannya dikeluarkan dulu. Jadi kalau Al-Quran di HP dibawa, kan HP-nya ada Al-Quran. Kita bawa ke WC nggak boleh dong. Boleh. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di hati kita? Kan para penghafal Al-Quran itu, Al-Qurannya sudah di mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya itu ada di dalam hati. Kemudian orangnya masuk ke WC. Sama juga dong, nggak boleh orang masuk ke WC, orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang sudah ada di dirinya hafal Al-Qur'an, itu berarti nggak boleh juga masuk ke WC. Bukan penafsirannya tidak begitu. Tidak begitu. Sama seperti HP. Di Android itu ada mushaf, berarti tidak boleh mushaf HP-nya dibawa ke WC. Boleh,
Tapi ketika baca Al-Quran di mushaf, maka HP-nya itu di-off-kan dulu. Maksudnya Al-Qurannya dikeluarkan dulu. Gitu. Jangan di-on. Sama seperti penghafal Al-Quran, sama juga kalau gitu. Itu jangan penafsirannya tidak benar kalau baca Al-Quran. Membawa Al-Quran yang ada mushafnya dibawa ke WC itu tidak boleh. Boleh, Pak. Asalkan di HP tersebut kita posisi tidak sedang membaca Al-Quran atau di-off-kan dulu mushafnya, dikeluarkan dulu mushaf. Mungkin itu jawaban. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan yang lain. Boleh nambah Ustaz? Ya. Apa Ustaz? Memperhatikan tentang penjelasan tadi Al-Qiraah Ustaz ya? Ya. Yaitu tentang Ilmu tajwid. huruf dan ilmu tajwid. Ya. Nah, kami ini kan mempelajari ilmu tajwid ini kan secara otodidak Ustaz ya, belakangan. Kemudian bahwa mengetahui tentang mahruz itu huruf juga begitu pentingnya. Nah ini kami mengakui bahwa sangat kurang tentang penguasaan itu. Nah di sisi lain kami pun ingin mencoba membaca Al-Quran dengan sebanyak mungkin, terutama di bulan Saum ini. Nah tapi ada kekhawatiran takut salah Ustaz, takut dosa. Ini bagaimana? Mungkin ada nasihat Ustaz. Terima kasih. Baik. Tentang hadis Nabi SAW yang tadi, ada dua tipe orang yang membaca Al-Quran, kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Yang tipe pertama adalah mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir itu sudah memenuhi kriteria atau syarat. Sudah pernah belajar, apalagi yang sudah punya ijazah. Atau belajar kepada orang yang mampu di bidangnya, atau bersanad dan lain sebagainya. Kemudian, jangan khawatir Pak. Kita terus baca saja. Kita pernah belajar atau kita terus belajar tentang memperbaiki atau disebut tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jangan khawatir Pak. Meskipun terbata-bata. Nabi SAW menjelaskan wayatadata, terbata-bata. Kemudian yang kedua, syakkohu alaihi. Jadi membacanya terbata-bata, membacanya juga sulit atau susah, maka kata Rasulullah SAW, lahu baginya ajroni, 2 pahala. Ini bagi orang yang rajin atau yang semangat belajar. Yang semangat belajar Al-Quran, baca Al-Quran yang benar, itu tidak berdosa Pak ketika bacanya, malah mendapatkan 2 pahala. Lanjut aja Pak Joko, lanjut bacanya. Lanjut sambil kita mempelajari ilmu Al-Quran atau cara membaca. Tidak berdosa Pak. Maka di sini dikatakan wayat tatata'u, terbata-bata. Berarti pemula. Kemudian syakkohu alaih. Jadi baginya itu adalah sulit, susah. Terus aja membaca. Tapi di sini adalah cara membacanya itu adalah jangan tergesa-gesa seperti orang mahir. Santai aja Pak, tadwir, bacanya jangan hadar. Tadwir, cara bacaan itu adalah ada tadwir, ada hadar, ada tahqiq atau ada tartil. Tahqiq dan tartil. Kita bacanya disesuaikan dengan ilmu kita. Bukan berarti di Ramadan ini gara-gara saya enggak. Saya itu kan bacanya seperti ini, belum punya ilmunya. Wah, akhirnya tidak membaca Al-Quran. Itu rugi sekali. Baca terus, kemudian pelajari terus ilmunya. Gitu Pak. Ketika toh kita terjatuh kepada kesalahan, dikenakan kita terbata-bata dan sulit, maka itu tidak menjadikan dosa, tapi akan mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam. Ya, kalau saya Ustaz. Gimana Pak Joko? Syukran Ustaz, syukran. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Pak Ustaz.
Ini mau nanya tentang tajwid Pak Ustadz. Kalau kita ada huruf itu 2 harakat, kita bacanya 5 harakat, itu ada pengaruhnya Pak Ustadz? Itu masuk kategori haqqahu wa mustahaqqahu. Itu mengatur, para ulama tajwid itu mengatur bukan hanya hurufnya saja, tapi itu mad-madnya, panjang pendeknya. Jadi yang disebut haqqahu wa mustahaqqahu itu mengatur makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, cara mengeluarkan hurufnya, dan madnya, panjang pendeknya. Nah, bagaimana seseorang membaca Al-Quran, kemudian membacanya, ada membacanya tingkatan naqis, ada namanya pertengahan, ada namanya yang sempurna tamam. Umpamanya, membaca mad jaiz munfasil, membaca mad wajib mutasil, membaca mad aridi sukun, membaca mad asli atau mad tabi'i, membaca mad silah qasira, membaca mad silah tawilah, membaca mad aridi sukun, membaca mad tamkin, dan membaca kaidah-kaidah yang lainnya. Hanya saya akan jelaskan tentang bacaan bagaimana harokatnya kurang. Ketika Bapak membaca Al-Quran di mad jaiz munfasil, membacanya kurang, itu tidak masalah. Yang harusnya 4-5, makanya itu pertengahan Pak. Jangan sampai 6. Kalau Bapak membacanya 2 harokat, itu dikembalikan lagi ke mad asli. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami'a wa lam tabi'ya wa. Umpamanya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita membacanya hanya 2. Berarti itu sedang posisi ini bacaan yang saya baca barusan itu adalah posisinya mad jaiz munfasil. 4-5 harokat. Ketika kita membacanya hanya 2 saja, itu diperbolehkan. Itu dikembalikan ke mad aslinya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan lain sebagainya. Itu posisinya sedang dikembalikan ke aslinya. Tapi yang paling rojih adalah ketika di situ ada mad jaiz munfasil, ada benderanya, maka kita bacanya sesuai aturan. Kalau dibacanya 5 atau 4 atau 5, ya bacalah itu. Nah gitu. Kecuali mad aridi sukun yang mensukunkan 2 huruf sekaligus di ujung kalimat, di akhir kalimat, seperti ta'lamun. Ta'lamun itu 6 harokat. Jangan dibaca 2. Contoh seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini nggak boleh dibaca begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nggak boleh. Meskipun 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu nggak boleh baca gitu. Itu harus 6 harokat panjangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi Zainul Quran Aswatikum. Itu zainkan, hiasi di ujungnya. Di mad aridi sukun itu boleh. Yang boleh memakai cengkok, menghiasi dengan suara kita adalah salah satunya di gunnah dan di mad aridi sukun. Contoh,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Itu boleh pakai cengkok di madari disebut. Tapi kalau di musyaddad ghair gunnah itu nggak boleh. Umpamanya di surat Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu nggak boleh pakai cengkok. Di hayyun dan qayyum itu musyaddad ghair gunnah dalam ilmu tajwid. Musyaddad bertasdid hurufnya ghair gunnah tanpa memakai dengung gunnah. Maka itu harus dikuatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, seperti itu. Baik. Wallahu a'lam. Atau sebaliknya gimana Ustaz? 2 harakat kita baca 5 harakat atau 6 harakat itu boleh nggak Ustaz? Yang mana, Pak? Misalnya ada 2 harakat, kita bacanya 6 harakat. Itu nggak Panjang. boleh. Kalau yang 6 yang 2 dibaca 6 itu justru kesalahan. Justru sebaliknya yang 5 atau 45 kalau kurang dari 45 itu masih ditolerir. Masih ada dalilnya. Wal mabdu asliyun wa far'iyun lahu wasamya walam tamyiz. Itu dikenakan, itu kriterianya ketika 4, 5 dan 6 itu sudah masuk kategori mad far'i atau cabang-cabang dari asli. Umpamanya gini, ini kesalahan, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu kesalahan. Maka masuk khotoul jalli. Oh, jadi kalau panjang itu dipendekin jadi 2 harakat itu boleh, tapi kalau 2 harakat jadikan 5 itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh, Pak. Oh, gitu. Atau yang sudah pendek dipendekin lagi, itu nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu yang sudah pendek dipendekin, yang 2 jadi 1, yang 2 harokat seperti Ar-Rahmanir Rahim, mani, jadi mani, Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu nggak boleh. Yang harusnya 2 Ar-Rahmanir Rahim, mani, bukan mani. Kalau dipendekin lagi ini khotoul jali. Artinya berbeda nanti. Ar-Rahmanir Rahim. Malik, kecuali Malik Yaumiddin. Imam Malik menjelaskan itu boleh. Berbeda dengan Malikin Nas. Kalau Malik Yaumiddin itu ada dalilnya. Bisa panjang, bisa pendek. Maliki Yaumiddin. Dibaca 2. Atau dibaca 1 harokat. Maliki Yaumiddin. Berbeda dengan Malikin Nas. Malikin Nas itu Malikin Nas. Tidak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang justru masalah. Jadi, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran itu, terutama dalam permasalahan mad, panjang ini, yang sudah 2 jangan dikurangin lagi. Tapi yang 4, 5 ketika membaca Quran itu diperbolehkan. Itu sedang dikembalikan ke mad aslinya. Mungkin itu, Pak. Wallahu a'lam. Syukuran, Pak. Oh iya. Ada yang lainnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kan waktu masih kecil kan bacanya kan suratnya surat Al-Quran itu kan huruf Arab. Terus tanpa artinya. Itu kalau kita baca Al-Quran terus kita baca artinya itu wajib nggak sih Pak Ustaz? Baca artinya? Iya, artinya kita baca Al-Quran tapi kita terjemahkan gitu dengan bahasa Indonesia yang ada artinya di Al-Quran. Dulu kan kita bacanya tuh huruf Arab terus. Itu bagus sekali. Jadi membaca Al-Quran kemudian diartikan secara refleks dulu Pak, bukan diartikan secara tafsir ya. Kalau tafsir tadi jangan menafsirkan dengan logika. Kita harus ada referensinya, yaitu kitab klasik para ulama. Salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Gitu ya.
Kalau membaca Al-Quran kemudian diartikan, artinya Bapak sedang membaca Al-Quran dengan artinya. Itu boleh. Boleh, Pak. Tapi kalau membaca Al-Quran di huruf membaca Al-Quran di huruf-huruf abjad, itu nggak boleh. Dikenakan kita belum akrab dengan huruf-huruf hijaiyah, artinya baca Qurannya di huruf abjad itu. Itu nggak boleh, itu larangan. Dikarenakan di situ banyak kesalahan, Pak. A'udhu juga jadi a'uzu, jejer tulisannya. A'uzu billah. Himinas juga himinas syaiton. Jadi gitu, jadi salah. Kalau untuk menambah saja itu boleh, tapi belajarnya itu bukan di situ. Bukan di huruf abjad, bukan. Tapi langsung di huruf Arabnya, huruf aslinya. Itu larangan para ulama, Pak. Ketika belajar Al-Quran itu di huruf abjad. Itu nggak boleh, Pak. Banyak kesalahan. Tapi kalau membaca Al-Quran, kemudian kita satu ayat baca, kemudian kita artikan, itu boleh. Bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Kita membaca dapat pahalanya, 1 huruf banding 10, kemudian menghayati, mentadaburi artinya. Kan cakep, Pak. Lebih mantap lagi gitu. Oh, ini yang dibaca saya itu, ini artinya. Kemudian implementasikan. Subhanallah, itu lebih cakep lagi, silakan. Jadi Bapak sedang posisinya membaca Al-Quran diterjemahkan. Iya. Nah, ada membaca Al-Quran langsung dari A sampai Z atau dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wallahu a'lam. Yang lain? Mungkin Gimana, cukup, Ustaz. Sudah Cukup, nggak Imam? ada lagi, ya. Baik, Pak Imam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tidak ada yang salah dari diri saya sendiri, kebodohan saya sendiri, ilmu saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan atas kekeliruan dan kesalahan saya dan kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.